warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibu panggil, silakan katakan hadir. Baik, Karina Nur Syifa hadir. Baik, Karina Nur Syifa hadir ya. Baik, berhubungan absen sudah selesai Ibu laksanakan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Pantun. Oke, belajar pantun. Jadi kenapa kita harus belajar pantun? Ya, yang pertama agar kita mengetahui pantun itu apa, agar kita mengetahui ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan agar kita bisa membuat pantun. Oke, ada yang tahu pantun itu apa? Ibu sudah menuliskan di papan tulis. Baik, ada yang tahu pantun itu apa? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Oke, betul sekali. Bahwasanya pantun itu adalah salah satu puisi lama yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Lalu, yang kedua, ciri-ciri pantun. Oke, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Tahu baris itu apa? Tidak. Baris itu setiap tulisan kita dari kiri sampai ujung kanan. Itu namanya baris. Oke. Karena satu bait terdiri dari 4 baris, 2 baris pertama ini disebut dengan sampiran. Oke, baris 2 terakhir disebut dengan Isi. kemudian bersajak ABAB. Kemudian yang kelima, setiap satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Maksud suku kata itu apa? Tidak. Penggalan di dalam kata-kata. Misalkan kata saya, berarti suku katanya ada sa sama ya. Kalau kamu, suku katanya ada Ka. sama Mu. ka sama mu. Jadi maksud ya apa itu? Suku kata. Baik, yang selanjutnya, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya itu ada 5. Yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua ada pantun orang muda, yang ketiga ada pantun orang tua, yang keempat ada pantun jenaka, dan yang kelima ada pantun Teka-teki. Kita akan mempelajari contoh-contoh dari pantun. Oke, yang pertama ada pantun anak-anak. Oke, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Cara bacanya seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepala, ayah pulang membawa oleh-oleh. Oke, dari contoh pantun anak-anak ini, kita kembali ke ciri-ciri pantunnya ya. Bahwa tadi yang ciri yang pertama yaitu setiap satu bait terdiri dari 4 baris. Betul atau tidak? Ini ada 1, 2, 3, 4. Betul ya. Baris yang pertama dan kedua ini disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat ini disebut dengan isi. Oke, bersajak ABAB. Maksud? Oke, di sini. Terbang rendah burung kutilang. Terakhirnya hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh. Kutilang sama dengan Kepala. oke, menoleh sama dengan Oleh. Oke, yang kedua ada jenis pantun apa Karina? Orang muda. Oke, coba dibaca. Hujan turun rintik-rintik,
ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Sip, begitu ya cara bacanya. Oke, pantun yang ketiga ada pantun orang tua. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Oke, kenapa dikatakan pantun orang tua? Karena bisa? Oke. Oke, karena di isi pantun ketiga ini orang tua memberikan nasihat kepada anaknya agar anaknya rajin belajar supaya kelak cita-citanya tercapai. Biasanya kan orang tua itu memberikan nasihat kepada anaknya. Oke, yang keempat ada pantun jenaka. Ayo dibaca bersama-sama lagi, Karina. Kupu-kupu terbang melintang, hinggap mengisap bunga layu. Hati di dalam menaruh bimbang, melihat ikan memanjat kayu. Emang ikan bisa memanjat kayu? Tidak. Karena habitat ikan itu tinggalnya di air. Jadi ini jenaka ya, jenaka itu artinya lucu. Oke, maksud? Oke, yang kelima pantun teka-teki. Mari kita baca bersama-sama lagi. Naik kereta menuju Kediri, duduk bergurau tertawa-tawa. Jika pintar terkayang ini, binatang apa rumah di bawah? Ada yang tahu binatang yang rumahnya di bawah? Siput. Oke, betul. Binatang yang membawa rumahnya kemana-mana itu namanya siput atau keong. Oke, tadi Ibu belum menjelaskan salah satu ciri pantun yang ini ya, setiap satu baris terdiri 8 suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Nah, oke, yang ini kita hitung ya, Karin. Ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar nggak? Benar. Oke. Ada yang ditanyakan dari materi yang Ibu jelaskan barusan? Tidak. Kalau begitu, Ibu akan meminta untuk membuat salah satu jenis pantun. Bisa? Bisa. Oke, sekarang dibuat, nanti dibacakan ke depan ya. Ya. Baik, sudah membaca pantunnya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta untuk membaca pantun yang telah dibuat. Berani? Berani. Oke, silakan. Dibaca, tidak apa-apa, tidak perlu dihafal. Oke. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, tadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, kita sesuaikan dengan ciri-ciri pantun. Satu bait terdiri dari 4 baris, benar ya? Ya. Bersajak A, B. 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris terakhir disebut isi. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baik. Berarti sudah bisa ya membuat pantun? Ya. Oke. Baik. Kita mengulang sedikit lagi ya sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Bahwasanya pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Oke, ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris, kemudian 2 baris pertama disebut sampiran, terakhir disebut isi, kemudian bersajak AB dan setiap satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian jenis-jenis pantun berdasarkan isinya ada 5. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Baik, sampai di sini paham ya? Paham. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sampai bertemu di
pertemuan selanjutnya ya. Ya. Di rumah jangan lupa belajar, semangat belajarnya agar cita-cita kita semua tercapai di kemudian hari. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.